Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Agus Pratama, kelas 12 TK 4. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan fungsi utama suspensi. Yang pertama, pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Tipe pegas ada 3. Yang pertama, pegas koil, pegas daun, dan pegas batang torsi. Pada tipe suspensi depan, tipe double wishbone dengan batang torsi menggunakan pegas batang torsi. Pada tipe pegas daun paralel menggunakan tipe pegas daun. Pada tipe McPherson strut menggunakan tipe pegas koil. Pada tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L menggunakan tipe pegas koil. Pada tipe double wishbone dengan pegas koil menggunakan tipe pegas koil. Pada suspensi belakang, tipe pegas daun paralel menggunakan tipe pegas daun. Pada tipe trailing arm dengan twist beam menggunakan pegas koil. Pada tipe strut dual link menggunakan tipe pegas koil. Pada suspensi belakang tipe 4-link menggunakan tipe pegas koil. Pada semi trailing arm menggunakan tipe pegas koil. Pada tipe double wishbone menggunakan tipe pegas koil. Yang kedua, shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan dan meredam oscilasi dengan cepat. Tipe shock absorber ada 2. Yang pertama, shock absorber hidrolis, dan yang kedua, shock absorber berisi gas. Pada suspensi depan, tipe double wishbone dengan batang torsi, shock absorber terhubung dengan lower arm dan upper arm. Pada tipe pegas daun paralel, shock absorber terhubung pada axle housing. McPherson strut, shock absorber terhubung dengan lower arm. Pada McPherson strut dengan lower arm berbentuk L, shock absorber terletak pada lower arm. Tipe double wishbone dengan pegas koil, shock absorber terletak pada lower arm dan upper arm. Pada suspensi belakang, tipe 4-link, shock absorber terhubung dengan suspension arm. Pada tipe semi trailing arm, shock absorber terletak pada suspension arm. Tipe double wishbone, shock absorber terhubung dengan lower arm. Tipe pegas daun paralel, shock absorber terhubung dengan front axle. Pada tipe trailing arm dengan twist beam, shock absorber terhubung dengan suspension arm. Pada tipe strut dual link,
shock absorber terhubung dengan suspension arm. Ball joint berfungsi sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Pada suspensi depan, tipe double wishbone dengan batang torsi. Ball joint terletak di antara upper arm dan steering knuckle. Posisinya biasanya di sebelah sini. Pada tipe bekas daun paralel tidak menggunakan ball joint. Pada tipe MacPherson Stroud ball joint terletak pada lower arm. Pada tipe MacPherson Stroud dengan lower arm berbentuk L, ball joint terletak pada lower arm dan steering knuckle. Pada tipe double wishbone dengan bekas coil, ball joint terletak pada upper arm dan lower arm. Pada tipe suspensi belakang, tipe bekas daun paralel tidak menggunakan ball joint. Tipe trailing arm dengan twist beam juga tidak menggunakan ball joint. Pada tipe Stroud Dual-Link juga tidak menggunakan ball joint. Yang keempat, stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok dan menambah kemampuan cengkeram roda terhadap jalan. Pada tipe suspensi depan, tipe double wishbone dengan batang torsi, stabilizer bar terhubung di antara lower arm roda kanan dan lower arm roda kiri. Pada tipe bekas daun paralel tidak menggunakan stabilizer bar. Pada tipe MacPherson Stroud, stabilizer bar terhubung di antara lower arm kanan dan lower arm kiri. Pada tipe MacPherson Stroud dengan lower arm berbentuk L, stabilizer bar terhubung di antara lower arm kanan dan lower arm kiri. Pada tipe double wishbone dengan bekas coil, stabilizer bar terhubung di antara lower arm kanan dan lower arm kiri. Tipe suspensi belakang, tipe bekas daun paralel tidak menggunakan stabilizer bar. Pada tipe trailing arm dengan twist beam, stabilizer bar terhubung pada axle housing. Pada tipe Stroud Dual-Link tidak menggunakan stabilizer bar. Pada tipe 4-link, stabilizer bar terhubung dengan axle housing. Tipe semi-trailing, stabilizer bar terhubung pada lower arm. Pada tipe double wishbone, stabilizer bar terhubung di antara lower arm sebelah kanan dan kiri. Yang kelima, stud bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju mundur dan berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan belakang. Pada tipe suspensi depan,
tipe double wishbone dengan batang torsi tidak menggunakan strut bar, dan pada tipe bekas daun paralel juga tidak menggunakan strut bar. Pada tipe suspensi depan MacPherson strut menggunakan tipe strut bar terletak pada sisi kiri dan kanan strut tower yang menjadi mounting dari shock absorber. Pada MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L tidak menggunakan strut bar. Pada tipe double wishbone dengan bekas koil menggunakan strut bar yang terletak di sisi kiri dan kanan strut tower yang menjadi mounting point dari shock absorber. Pada suspensi belakang tipe bekas daun paralel tidak menggunakan strut bar. Pada tipe trailing arm dengan twist beam juga tidak menggunakan strut bar. Pada tipe strut dual link menggunakan strut bar atau strut root yang terletak di sisi kiri dan kanan strut tower yang menjadi mounting point dari shock absorber. Tipe four link tidak menggunakan strut bar. Pada tipe semi trailing arm juga tidak menggunakan strut bar. Pada tipe double wishbone menggunakan strut root yang terletak pada sisi kiri dan kanan strut tower yang menjadi mounting point dari shock absorber. Yang keenam, suspension arm berfungsi sebagai pegangan atau tutukan bekas. Suspension arm terbagi menjadi 3, yaitu lower arm, upper arm, dan knuckle arm. Pada tipe suspensi depan tipe double wishbone dengan batang torsi menggunakan 2 arm, yaitu upper arm dan lower arm. Pada tipe bekas daun paralel tidak menggunakan lower arm dan upper arm. Pada tipe MacPherson strut menggunakan lower arm. Pada tipe MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L menggunakan lower arm. Pada tipe double wishbone dengan bekas koil menggunakan upper arm dan lower arm. Tipe suspensi belakang tipe four link tidak menggunakan arm. Pada tipe semi trailing arm menggunakan suspension arm. Pada tipe double wishbone menggunakan upper arm dan lower arm. Pada tipe bekas daun paralel tidak menggunakan arm. Pada tipe trailing arm dengan twist beam menggunakan suspension arm. Pada tipe strut dual link juga menggunakan suspension arm. Yang ketujuh, lateral control rod berfungsi untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Pada tipe suspensi depan tipe double wishbone dengan batang torsi tidak menggunakan lateral control rod. Pada tipe bekas daun paralel juga tidak menggunakan lateral control rod. Pada MacPherson strut juga tidak menggunakan lateral control
root. Pada tipe MacPherson root dengan lower arm berbentuk L juga tidak menggunakan lateral control root. Pada tipe double wishbone dengan bekas coil juga tidak menggunakan lateral control root. Pada tipe suspensi belakang, tipe bekas down parallel tidak menggunakan lateral control root. Pada tipe trailing arm dengan twist beam menggunakan lateral control root yang terletak pada axle housing. Pada tipe strut dual-link tidak menggunakan lateral control root. Pada tipe 4-link menggunakan lateral control root yang terhubung dengan axle housing. Pada tipe semi trailing tidak menggunakan lateral control root. Pada tipe double wishbone juga tidak menggunakan lateral control root. Yang ke-8, kontrol arm berfungsi untuk menjaga arm biar tidak bergeser maju mundur. Kontrol arm ada dua, upper control arm dan lower control arm. Pada suspensi depan tipe double wishbone dengan batang torsi tidak menggunakan kontrol arm. Pada tipe bekas down parallel juga tidak menggunakan kontrol arm. Pada MacPherson root juga tidak menggunakan kontrol arm. Pada MacPherson root dengan lower arm berbentuk L juga tidak menggunakan lower control arm. Pada tipe double wishbone dengan bekas coil juga tidak menggunakan control arm. Pada tipe suspensi belakang tipe 4-link menggunakan lower control arm dan upper control arm. Pada tipe semi trailing arm tidak menggunakan control arm. Pada tipe double wishbone tidak menggunakan control arm. Pada tipe suspensi belakang tipe bekas down parallel tidak menggunakan control arm. Pada tipe trailing arm dengan twist beam juga tidak menggunakan control arm. Pada tipe strut dual-link juga tidak menggunakan control arm. Yang ke-9, pusing karet berfungsi sebagai meredam getaran atau oscilasi dan ganjelan. Pusing karet terletak pada kaki-kaki mobil. Yang ke-10, bumper berfungsi sebagai penahan benturan ketika ada lubang atau menahan benturan antara lower arm dan rangka mobil. Bumper dibagi menjadi dua, rebounding dan bounding. Bumper biasanya terletak pada axle housing dan frame atau bodi.